Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Review teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat review atau ulasan beberapa saham teman-teman ya yang kemarin mengalami pergerakan yang menarik ya. Oke, saya mau langsung saja. Ini yang pertama yang mau saya bahas ini adalah Bank Pembangunan Jawa Timur teman-teman ya. Ini satu saham ini kemarin ya boleh dibilang saya nggak ikut ya. BJTM saya nggak ikut karena saya konsentrasi di saham-saham Antam ya waktu itu. Jadi Aneka Tambang dan Inco serta beberapa yang lain, Pegas juga beberapa saham kemarin karena saya trading ya, jadi saya sempat nggak masuk di BJTM ya. Ya seperti biasa, saya kan biasanya juga telat di beberapa saham yang breakout ya. Jujur aja memang ini kemarin nggak kepantau, padahal ada satu teman sempat minta chart saya, tapi karena ya posisi hari Jumat kemarin juga marketnya nggak begitu nyaman, jadi saya tidak terlalu ngegas untuk tradingnya teman-teman kemarin. Tapi ini dari hasil pemantauan saya, ini ada satu saham yang sangat prospek untuk kita pantau, yaitu Bank Jawa Timur. Oke teman-teman, ini saya mau lihat dulu Bank Jatim ini, kita lihat dalam chart weekly teman-teman ya. Terlihat dalam chart weekly teman-teman, ini saham ini all time high ya. Kemarin mengalami pergerakan yang sangat kuat sekali. Ini di dalam weekly teman-teman, di dalam monthly teman-teman akan bisa melihat bahwa ini saham all time high ya. Kemudian kita rubah ke weekly. Ya, weekly-nya juga sama ya teman-teman ya, sama-sama all time high ya. Secara chart ini sangat bagus sekali teman-teman ya, ketika marketnya turun secara umum bulan Maret April kemarin ya. Di sistem saya ini mengatakan ketika 3 bar atau di bar paling bawah, kemudian kita ambil ketika dia mulai naik, di sini kita bisa mulai entry start di sini ya teman-teman, dan setelah itu dia mengalami kenaikan yang cukup dalam juga. Oke, kemudian sampai akhirnya dia bisa kembali ke harga awal tahun ya, di sekitar 600-700an ya. Ini saham ini memang biasanya dia bermain di sekitar 700an. Saham BJTM ini adalah saham yang rutin memberikan dividen teman-teman ya. Ini saya hafalin di sekitar 700an seperti ini teman-teman ya. Oke. Ini chart weekly, kemudian kita cek daily-nya. Nah, teman-teman, ini sebenarnya breakout-nya boleh dibilang ya belum lama teman-teman. Ini Januari ya. Januari itu masih bermain di 700. Baru 2 hari yang lalu masih di 700-an. 2 hari yang lalu ya, hari Rebo itu masih di 700-an, dan jujur aja saya kecolongan nih saham. Tiba-tiba sudah lari sekencang ini. Kalau kemarin saya sempat kosong posisi pas hari sebelum Jumat, saya mungkin akan ngambil posisi, tapi tiba-tiba sudah di sekitar 900. Memang kencang sekali teman-teman ya. Ini saham kencang sekali dengan MA3, MA5, bahkan dia sudah berlari jauh di atas MA3. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk saya? Saya sendiri masih tetap akan memasukkan Bank Pembangunan Jawa Timur ini dalam watchlist saya ya. Pertama karena memang ini saham rutin membagikan dividen ya. Yang pertama, yang kedua juga secara harga juga dia menarik teman-teman ya, di 500 sampai 1000 itu adalah range yang bagus untuk trading teman-teman ya. Jadi ini saham akan saya masukkan ke dalam list saya ya, yang pertama. Teman-teman boleh catat. Nah, terus kemudian kapan kira-kira masuknya teman-teman ya? Ya kalau kita lihat memang kenaikannya sangat tajam teman-teman ya, sangat tajam kenaikannya. Jadi saham ini akan saya masukkan ke dalam list BOW. Jadi ketika saham ini mengalami pelemahan, saya akan membeli. Di area berapa? Kalau secara teori, satu saham itu ketika dia masuk di area Bollinger Band, keluar dari area Bollinger Band maksud saya tidak menggunakan Bollinger Band ya. Itu biasanya dia akan masuk dulu. Seperti halnya saham ini ya. Ini saat ini dia jauh berlari dari moving average 5, dan saya percaya ini saham pasti suatu saat akan kembali pullback ya. Di dalam
dia kembali ke pullback-nya itu, ya ini kan MA5-nya seperti ini. Saya nggak tahu nanti besok MA5-nya mau seperti apa. Jadi saya cuma percaya bahwa dia kemungkinan besar dia akan bersandar dulu di area MA5 ini. Nah, ketika dia bermain-main berlari-lari di sekitar MA5 itu, teman-teman bisa melakukan pullback di area tersebut teman-teman ya. Bisa melakukan entry di area pullback-nya maksud saya seperti itu. Jadi ini misalkan saya hapus dulu. Oke. Jadi ini misalkan saya anggap ini sebagai MA5-nya ya, teman-teman. Jadi ini di MA5, oke. Ya, ini misalkan besok MA5-nya seperti ini ya. Kalau misalkan dia lari kencang ya, saya lihat dulu ya opening pagi hari Senin seperti apa. Nah, kalau misalkan saya mau melakukan entry-entry yang aman itu, saya akan mencoba untuk masuk di moving average-nya, sandaran moving average-nya. Jadi misalkan dia lari ke atas lagi ya, nanti biasanya dia akan tetap bersandar seperti itu di moving average-nya seperti ini teman-teman ya. Kenapa? Karena dia perlu untuk melakukan konsolidasi yang sehat setelah dia melakukan pergerakan yang sangat kuat seperti ini. Jadi suatu saham itu supaya dia berlarinya itu sehat, maka harus ada konsolidasi. Nah, ciri-ciri dari konsolidasi ini sekalian bahas saham, saya juga akan membahas tentang teknik teman-teman ya. Konsolidasi itu seperti ini teman-teman ya. Ini area konsolidasi, jadi kemungkinan dia harus konsolidasi dulu supaya gerakannya bagus seperti ini, baru naik lagi ya, konsolidasi lagi. Nah, seperti itu adalah pergerakan yang bagus. Jadi dia sambil berlari, dia juga bikin base fondasi di atas seperti itu teman-teman ya. Oke, ini BJTM teman-teman ya. Kemudian saham lain yang juga ditanyakan teman-teman adalah saham-saham konstruksi teman-teman ya. Oke, kita klik Wika. Nah, Wika teman-teman, Wika ini boleh dibilang pelari cepat. Kita gunakan moving average 5 dan kita gunakan moving average 20. Dia sama sekali boleh dibilang tidak pernah menyentuh moving average 20 ya. Ketika dia menyentuh moving average 20, dia berlari kembali ke atas ya. Seperti itu. Ini tipikal sahamnya memang seperti ini teman-teman ya. Dia pelari cepat dan dia berlarinya seperti melayang. Dia berlari di moving average 5. Nah, teman-teman perhatikan ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan model Wika ini, ketika dia berlari, teman-teman biarin saja karena dia cenderung akan kembali ke moving average 5. Jadi moving average 5 ini adalah sandaran dia, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih Wika seperti ini, kira-kira besok saya hajar kanan atau gimana? Nah, oke, kita akan gambarkan sekarang teman-teman ya. Kita akan gambarkan. Saat ini misalkan ini moving average ya. Kita mencoba sedikit bermain prediksi. Moving average-nya misalkan seperti ini. Ya. Nah, teman-teman kalau besok misalkan HK ya bisa jadi memang dia akan naik, tapi lebih aman lagi ya bila teman-teman tuh membelinya di area-area seperti ini teman-teman ya, di area apa ya istilahnya, area sandarannya seperti ini. Jadi di sini ya teman-teman mungkin bisa melakukan entry area pullback-nya seperti ini di speed yang saya kasih tanda ini. Ini supaya teman-teman memiliki margin yang maksudnya space yang bagus untuk melakukan apa ya istilahnya positioning gitu. Teman-teman usahakan masuknya pada area-area pullback-nya. Seperti yang teman lihat di kebiasaan dari Adi kan, di kebiasaan dari Wika kan seperti ini teman-temannya. Ini saya coba gambarkan. Seperti ini, ketika dia sudah berlari seperti ini, dia akan kembali lagi ya, naik lagi, kembali lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika membeli jangan menggunakan emosi, saya hajar kanan, saya all in seperti itu. Perhatikan baik-baik di mana kira-kira dia akan bersandar. Ini kalau melihat pergerakan dari Wijaya Karya ini adalah di sandaran moving average 5 ya. Itu adalah Wika, kemudian kita akan cek PTPP. Ya, PTPP kita gunakan sama teman-teman, secara umum sama PTPP, teman-teman bisa gunakan moving average 5 ya. Karena dia cenderung bersandar di moving average 5. Nah, ketika dia turun dalam, teman-teman perhatikan ketika dia turun dalam, batasan kita adalah di moving average 20. Bahkan moving average 20 tidak pernah kesentuh.
Ingat teman-teman, saham Wika, PTPP, ADI, kemudian PTPP, Wika, kemudian ADI, ya, WSKT, itu semua saham-saham yang mendapat katalis dari SWF atau Sovereign Wealth Fund. Jadi sangat menarik sekali dan radar saya juga saya aktifkan ke saham-saham tersebut. Jadi secara umum sama ya, gunakan MA5 untuk mengawal pergerakannya, dan apabila dia overshoot dari MA5 mendekati MA20, teman-teman boleh entry karena bentuknya seperti ini, hammer seperti ini adalah waktu untuk mendapatkan harga terbaiknya. Oke, kemudian kita akan cek ADI teman-teman ya, ADI Karya. Oke. ADI Karya, ya sama teman-teman, ini semua serupa, jadi teman-teman tinggal ambil saja mana yang teman-teman suka ya. Kalau saya cenderung suka ADI Karya dan PTPP ya, karena ya menurut saya pergerakannya kencang, tapi ya walaupun seperti itu bisa saja berubah teman-teman ya, karena terbukti kemarin WSKT juga ternyata memiliki pergerakan yang lebih kencang teman-teman ya, WSKT. Kemudian WSKT saya cari dulu. WSKT nggak ada teman-teman. Saya coba masukkan dulu WSKT ya. Oke, WSKT kita dapat nih. Ya, kita akan tambahkan ke chart. Ya, WSKT kita naikkan ke sini. Oke. Sama teman-teman, WSKT justru lebih gila lagi ya, kenceng naiknya ya. Jadi benar-benar dia melayang. Tidak pernah menyentuh moving average 20 dan dia hanya sesekali saja. Maksudnya bukan sesekali, dia menapaki dengan tepat di moving average 5. Jadi sebenarnya dia agak lengket ya, artinya nurut seperti itu ya. Dia nurut di area moving average itu. Jadi ini menurut saya sih kalau teman-teman besok Senin mau masuk ya pantaulah di area moving average 5 teman-teman ya. Sama Wika, ADI Karya, PTPP juga sama, tadi udah dibahas. ADI Karya udah sama. Jadi untuk keempat konstruksi, Wika, ADI Karya, PTPP, WSKT sama teman-teman ya. Jadi teman-teman gunakan aja area pullback di moving average 5 untuk masuk. Oke, kemudian kita akan beranjak ke Inco teman-teman ya. Inco ini secara harga nominalnya kan lebih mahal ya. Jadi tidak semuanya masuk di saham ini. Secara pergerakan juga sebenarnya masih bagus teman-teman ya. Dia cenderung tetap bersandar pada moving average 5. Walaupun sesekali dia overshoot, tapi kalau teman-teman lihat ini teman-teman mesti cukup waspada, jangan main hajar kanan saja di Inco atau Vale Indonesia ini. Lebih baik teman-teman buy on weakness saja ya seperti ini, karena cenderungannya adalah dia bersandar di moving average 5 juga teman-teman ya. Namun teman-teman tetap waspada juga ya, jangan all in karena ini adalah komoditi yang harganya dipengaruhi oleh nikel ya, seperti itu. Antam teman-teman yang ini sangat euforia kemarin ya, harganya nggak pernah turun ya, wajar teman-teman ya, harganya melayang-layang terus karena Antam sejak di atas 1200 teman-teman ya, sejak di atas konsolidasi di 1000 sampai 1200 tuh bener-bener larinya nggak ketulungan teman-teman ya, larinya bener-bener kencang sekali. Saya saja hanya sempat positioning terakhir yang cukup banyak itu di 1700-an sampai 2200 ya. Setelah itu ya positioning tapi sudah nggak terlalu banyak teman-teman ya, hanya inilah, maksudnya lebih sedikit karena harganya juga lebih kencang. Nah, strategi saya untuk masuk ke saham seperti ini adalah yang pertama, tentu saya menerapkan money management yang lebih bagus ya. Misalkan saya mau beli 100 lot, saya akan pecah ke dalam lot yang lebih ini ya, lebih aman ya. Artinya saya 100 lot saya akan bagi menjadi 20 dan akan saya tempatkan secara berjenjang ya. Jadi ketika harganya naik terus ya, mungkin saya akan memasukkan sebagian dulu, tapi karena saya sadar bahwa ini adalah volatile, saya akan mengatur masuknya layer berikutnya pada harga yang lebih rendah untuk mendapatkan harga average yang lebih bagus. Jadi seperti ini teman-teman ya, teman-teman lihat di moving average ini, teman-teman bisa simpel sekali menggunakan moving average ya. Di moving average ini teman-teman lihat ternyata dia sering sekali bersandar. Jadi teman-teman jangan asal HK saja, apalagi all in. Pesan saya sekali lagi, Pak boleh nggak dia ke all in? Nggak boleh ya, harus tetap menggunakan money management.
gunakan yang simbol jam moving average 5 dan teman-teman harus masuk dari area-area pullback ya, seperti ini, di area-area pullback yang buat teman-teman tuh bisa cukup aman ya, di seperti ini nanti teman-teman ya, sandaran seperti ini ya, kemudian dia naik, dia lepas dari sandaran. Nah teman-teman pastikan di seperti ini boleh masuk, ini area pullback ya, nih seperti ini area-area pullback semua teman-teman ya. Ini bersandar. Nah ini besok gimana? Besok kemungkinan kalau moving average-nya seperti ini ya, ya teman-teman belinya di area-area yang cukup aman teman-teman ya. Ini memang Antam nih harus membuat satu tempat konsolidasi dulu seperti ini teman-teman. Ini konsolidasi di sini ya, ini konsolidasi di sini. Di sini juga dia harus konsolidasi supaya sehat ya. Karena dia sudah terlalu jauh dan tipikal dia memang benar-benar berlari kencang menjauhi moving average 20. Teman-teman lihat di sini, secara MACD Antam ini sangat kuat. Kenapa? Karena jarak antara garis sinyal dengan garis MACD itu jauh ya. Ini menandakan tingginya garis 0 dengan histogramnya, dan histogramnya memang masih gemuk ya. Jadi power dari Antam ini masih kuat. Kemudian juga teman-teman lihat di sini ketika dia after breakout dari konsolidasi, moving average 5 itu membuka dengan lebar dan dia menjauhi moving average 20. Ini penanda bahwa ini saham memiliki power kenaikan yang sangat kuat. Oke, Inco Antam sudah, Adiwika, PTPP, oke. Kemudian keras teman-teman ya, keras ya. Teman-teman yang mengikuti channel saya mungkin sudah mendengar ya, mengikuti juga bahwa saya masuk ini saham memang di area bawah ini teman-teman ya. Di area bawah ini saya belum masuk keras ya, karena ini area konsolidasi. Kita akan lihat di weekly dulu, monthly dulu. Oke, ternyata keras itu sempat tinggi teman-teman ya. Ini dari monthly, kita melihat monthly di sini, kita akan tahu akan kemana harga keras atau pernah kemana harga keras ini. Kita lihat di weekly. Di weekly oke lah dia breakout. Kalau di dalam ini ada dia breakout dari beberapa resisten yang dibentuk sebelumnya ya. Kemudian kita mau masuk ke daily. Nah di daily nih teman-teman, saya kemarin di area konsolidasi ini nggak tertarik untuk membeli ya, karena ya boleh dibilang lagi konsolidasi seperti itu. Jadi di 475 saya sama sekali nggak trade Antam ya. Baru kemudian saya mulai tertarik itu ketika dia ini teman-teman naik ini. Jadi ketika dia breakout Marubozu ini saya mulai masuk. Saya mulai perhatikan, maksud saya ya. Saya mulai perhatikan. Ini saya garis di sini ya. Jadi breakout Marubozu di sini ya. Saya langsung positioning besoknya. 610 dan langsung dibawa turun teman-teman ya. Jadi 610 saya masuk 610 dibawa turun. Terus kemudian saya positioning lagi 570 kalau nggak salah ya. Terus harga saya 595 kalau nggak salah, terus dibawa naik ya. Dibawa naik dan saya nambah beberapa kali. Tapi karena posisi saya margin cukup besar ya, margin penggunaan remain trading limit, jadi kemarin saya jual dulu posisi saya karena ada Antam juga. Namun kedepannya saya masih akan tetap memasukkan Krakatau Steel ini di dalam list trading saya ya. Nah kira-kira gimana cara masuknya di ini ya, di Krakatau Steel ini ya, teman-teman perhatikan di dalam pergerakannya adalah ada moving average 5. Teman-teman gunakan aja moving average 5 ini untuk menempatkan order Anda ya teman-teman. Ini misalkan ini kelanjutan dari moving average 5, nanti ketika dia mulai pullback seperti ini ya, teman-teman nanti tempatkan order di area-area pullback seperti ini. Jadi akan cukup aman bagi porto teman-teman, bagi posisi teman-teman ketika masuk di area pullback ya. Sekali lagi kalau masuk jangan all in dan gunakan money management yang bagus. Oke, kemudian Breeze ya, secara umum Breeze naik kenceng tapi itu cukup bagus, dia ada konsolidasi ya. Ini juga akan konsolidasi. Nah teman-teman kalau mau masuk, perhatikan sekali lagi di area sandaran dia di moving average 5. Semuanya sama teman-teman ya. BJTM juga tadi udah dibahas. BBKP juga saya yakin dia akan bersandar dulu di area moving average. Penting sekali teman-teman untuk jangan greedy, karena setiap saham yang berlari dia harus bersandar pada moving average-nya. Agro bagaimana? Nah ini teman-teman, ini agro yang cukup menjadi perhatian. Kenapa? Karena dia
eh, dengan momentumnya dia yang sangat kuat, dengan MACD-nya sangat kuat, dengan bukaan moving average yang sangat kuat, dan tidak pernah turun dari moving average 5, ternyata saham ini di dalam 3 hari terakhir ada candle doji, teman-teman ya, seperti ini. Kemudian ini juga sama, kemarin malah lebih parah ya, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini saham saya masuk dari 525 teman-teman, dari sini, area sini saya masuk. Kemudian saya udah take profit sebagian di 1245. Nah, di sini. Jadi di tanda ini saya udah take profit separuh. Maaf teman-teman ya, saya udah take profit separuh. Nah, kemudian saya di sini masih ada nambah sedikit, tapi porsinya sangat sedikit teman-teman. Jadi saya tidak ada masalah karena harga saya masih ngebase di area di sini teman-teman ya. Harga saya karena saya ada average up, jadi di sini. Tetapi gimana besok? Saya besok akan lihat dari Senin ya, apakah kira-kira penurunan kuat secara tip reading, apakah ada buangan berlebihan. Kalau mungkin iya, saya akan mengurangi posisi untuk agro ini. Tapi secara umum agro ini masih ada katalis dari ini ya, adanya rencana pembentukan agro sebagai bank digital ya. Jadi itu mungkin masih akan membuat agro ini dilirik banyak orang, seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihat ke depan beberapa lama ya, kalau dari moving average ini sudah mulai ada pelemahan. Teman-teman untuk detailnya bisa menggunakan moving average 1 jam. Teman-teman akan mendapatkan presisi yang lebih bagus teman-teman ya, seperti ini. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah clear posisi menggunakan moving average 5 dan 20, mungkin dia belum dapat sinyal, baru dapat sinyal di 1530 ya, dead cross. Kalau teman-teman menggunakan MACD, teman-teman mendapatkan sinyal lebih awal di area sini untuk jual. Seperti ini, ketika moving average barnya dia mulai turun dari puncak, itu adalah di bar ketiga itu kira-kira mulai jual. Jadi dengan menggunakan moving average, dengan menggunakan time frame 1 jam, teman-teman akan mendapatkan presisi untuk exit dan entry-nya lebih bagus. Kemudian saham lainnya sekilas saja. BBRI secara D ya turun dalam juga teman-teman ya. Ini sudah turun di bawah moving average 5, dan BBRI ini memiliki sejarah juga, dia bisa menyentuh dari moving average 20 teman-teman ya. Jadi perhatikan kalau teman-teman mau beli, perhatikan di area-area beli yang paling bagus adalah di area-area moving average 20. BPCA bagus teman-teman ya, tren naiknya bagus, ini di moving average 20 cukup terjaga. Oke, kemudian ini untuk saham KF teman-teman ya. Nah, KF ini bagaimana teman-teman ya? Oke, KF ini saya berani masuk kemarin sampai 550-an teman-teman ya. Setelah itu saya nggak berani. Kenapa? Karena ini saham udah kencang sekali, dan saya yakin pada tanggal 13 kemarin penyuntikan vaksin pada tokoh-tokoh penting itu saya anggap sebagai sell on news. Ya, kita udah biasa melihat pergerakan saham seperti itu. Kalau ada berita pasti akan dikejar sampai titik kulminasinya, baru kemudian ketika sudah rilis berita maka sell on news ya, seperti ini. Dan ini juga ditandai dengan adanya kenaikan yang pesat dan diakhiri dengan candle bingung teman-teman ya, antara seller dengan buyer memiliki kekuatan yang sama-sama kuat, close di tengah. Butuh konfirmasi besoknya adalah closing. Ini pas tanggal 13 teman-teman ya. Nah, ARB 3 kali. Nah, kira-kira sampai kapan untuk Kimia Farma ini ARB? ARB sudah 3 kali teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini di area 5.000 sampai 5.400 itu ada area konsolidasi teman-teman. Dan kemudian juga ada area konsolidasi di 4.000 sampai 4.400. Nah, di area itulah kira-kira akan mulai ada bid teman-teman ya. Di area kota ini akan mulai ada bid, dan apabila dia turun lebih dalam ya memang agak jelek chartnya jadinya. Tapi di situ pasti akan muncul bid yang lebih banyak lagi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini belum bisa keluar dan kebetulan teman-teman menggunakan money management yang bagus, mungkin bisa melakukan repositioning untuk menurunkan average, dan baru kemudian ketika naik
teman-teman bisa membuangnya seperti itu. Tapi secara umum untuk sentimen sektor farmasi ini masih bagus teman-teman ya, masih bagus ke depannya. Jadi saya juga masih memantau, teman-teman yang belum punya bisa memantau, dan teman-teman yang sudah punya silahkan membuat exit plan tersendiri. Ini berlaku juga untuk enough karena bentuk chartnya sama ya. Saya bilang di area sini nanti akan ada konsolidasi ya, dan area sini teman-teman ya. Oke, kemudian untuk IRA ini menjadi pertanyaan juga. Nah, untuk ini memang saham ini larinya kencang sekali. Saya melihat untuk konsolidasi hampir jauh sekali teman-teman ya, konsolidasi terakhir di area sini, dan ini pun dia cuma sehari nempel di situ. Jadi kira-kira gimana ini untuk moving average saja dia udah terlalu jauh dia berlari ya. Memang seharusnya saham itu harus bersandar seperti ini ya teman-teman, bersandar di moving average-nya supaya tidak terlalu melayang seperti itu. Jadi misalkan ini harus kembali dulu ke moving average di sini paling tidak. Nah, dia nanti akan cross down atau bermain-main di situ. Apabila dia cross down ya kira-kira ya penjagaan berikutnya adalah di moving average 20-nya ini. Nah, apakah di breakdown ke atas atau langsung mantul ke atas seperti itu? Teman-teman perhatikan saja pergerakan sahamnya ke depan. Saham yang sempat saya tradingkan juga adalah TSPC. Saya masih ada 20%-an ya nyangkut karena saya baru entry 20% nyangkut. Nah, bagaimana cara keluarnya? Nah, saya sih cukup santai di TSPC karena ini saham juga kemarin ARB 3 kali tapi sudah ada pembalikan, dan ini juga area-area yang mulai muncul demand. Saya rasa di area sini. Di area sini nanti akan muncul demand untuk SPC. Saya akan melakukan entry lagi untuk menurunkan average saya dan untuk bisa keluar dari TSPC. Untuk KLBF di luar dugaan, saham yang biasanya bergerak sideways teman-teman ya. Kemarin naik tinggi sekali dan sama juga turun, tetapi 2 hari ini mengalami pergerakan yang lumayan lah untuk melawan dominasi dari seller ya. Baik teman-teman, saya rasa itu ya. Oh ya, untuk ini ada tambahan IMAS teman-teman ya. IMAS masih menarik, apalagi ini bersandar di moving average 20. Jadi hari Senin kita akan pantau apakah dia bisa breakdown moving average 20 ataukah dia mantul di moving average 20. Kemudian untuk ELSA, ya ELSA saat ini bersandar di moving average 5. Kita akan lihat apakah besok dia breakdown di sekitar 460-an ya. Itu cukup ini ya bisa menjadi support sementara ya. Karena kalau tidak dia akan menggunakan support di 400-an teman-teman ya. Bisa jadi ke arah itu, tapi kayaknya agak susah ya. Pasti udah di AK orang seperti itu. Karena kalau kita lihat terusan dari moving average 20 ya, jadi di kisaran 450-an lah mungkin dia akan mulai membalik ke atas seperti itu. Kemudian saham lainnya untuk perusahaan gas, nah ini pergerakannya cukup ruwet teman-teman ya, karena kemarin ada berita tentang pajak itu, tapi dia kembali lagi. Nah, dia ketemu lagi resisten di sini. Kita lihat di area 1800-1900-an apakah dia bisa menembus resisten itu. Kalau secara secara MACD dia sudah mengalami pembalikan teman-teman di area mulai mengalami pembalikan di 1500 sampai 1600 teman-teman ya. Baik, demikian dari saya Surya, MS Review, MS Trade teman-teman ya. Jangan lupa kalau teman-teman ingin mendapatkan insight-insight saham, silakan bergabung di channel Telegram. Ada grup 2 arah juga, teman-teman bisa sampaikan saham apa yang akan dianalisa. Silahkan teman-teman berikan komentar juga bisa saham apa yang minta untuk dianalisa. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.